मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku yang sama dari episode sebelumnya, yakni Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan buku ini. Dan saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita bahas mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, dengan senyum yang menawan tentunya ya Pak ya. Sehat selalu. Ya, ini adalah bagian terakhir pembahasan buku ini, Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara, buku keempat dari jilid ke-18 Ruhani Hazain. Ya. Dalam episode sebelumnya Bapak telah sampaikan bagian akhir ini ada 3 bagian ya Pak ya. Yakni adalah kesulitan dan ujian yang disebabkan oleh agama lain, kemudian obat penawarnya, obat bagi kesulitan dan ujian tersebut, dan terakhir mengenai peta perjalanan Hadrat Masih Maud ya Pak ya. Ya, mungkin kita bisa mulai peta perjalanan Hadrat Isa. Oh sorry, mohon maaf, peta perjalanan dari Hadrat Isa ya Pak ya. Mengenai kesulitan dan ujian yang disebabkan oleh agama lain. Mangga silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan yang sebelumnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kondisi-kondisi, terus berkenaan dengan ulama-ulama dan bagaimana para filsuf dan para ahli fikir, terus para firqah-firqah yang lain, baik itu Islam maupun agama-agama yang lain ya. Nah di sini pada pembahasan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud berkenaan dengan bagaimana kesulitan-kesulitan dan ujian yang dimunculkan oleh pengikut agama lain. Nah, terus yang selanjutnya nanti adalah obat bagi semua ujian itu apa, dan yang terakhir adalah bagaimana Hadrat Masih Maud menampilkan peta dari perjalanan Nabi Isa alaihissalam, Hazrat Isa alaihissalam, perjalanan setelah beliau disalibkan sampai beliau dikuburkan. Kemana sih beliau itu melakukan perjalanan? Nah di sini yang pertama adalah berkenaan dengan kesulitan dan ujian yang dimunculkan oleh firqah atau agama lain. Di sini beliau menyampaikan bahwa kesulitan apa sih yang dialami oleh firqah pengikut agama lain itu. Di sini akan saya sampaikan bahwa ujian ya termasuk ya kesulitan juga ya. Ujian dari firqah agama-agama lain itu adalah berkenaan dengan al-had. Al-had itu adalah tidak meyakini keberadaan Tuhan ya, atau ateisme. Dan yang selanjutnya adalah irtidad. Irtidad itu adalah kemurtadan. Nah, di sini memang inilah yang disampaikan oleh beliau, karena memang ya tentunya ketika seseorang itu telah berusaha untuk mencari suatu kebenaran, berusaha untuk mencari suatu hal yang mungkin yang akan menjadikan hati mereka itu tenang ya. Di situ ketika mereka tidak menemukan hal seperti itu, mereka atau hasil akhirnya adalah mereka tidak meyakini apa yang dikatakan oleh orang-orang. Nah, kalau terus mereka yang kedua adalah mereka akan
mungkin mencari keberadaan kebenaran itu dari golongan-golongan yang lain atau di luar apa yang mereka cari sebelumnya, di luar golongan yang mereka cari sebelumnya. Nah itu tentunya ujian atau cobaan dari yang muncul ya dari firqah-firqah agama lain itu. Nah di sini mereka Hazrat Masih Maud salam juga menyampaikan bahwa bagaimana justru orang-orang Islam ini mereka berada di bawah telapak kaki para padri, para pendeta-pendeta, baik itu pendeta-pendeta agama Hindu maupun pendeta agama Kristen. Jadi orang-orang Islam itu justru diinjak-injak. Bagaimana mereka ya ketika kebanyakan orang Islam itu mengklaim bahwa agama mereka itu yang paling sempurna yang dari Allah Ta'ala, tapi ketika keadaan ketika mereka itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh agama mereka, nah disitulah para padri ini, para pemimpin-pemimpin religius agama lain ini mengambil kesempatan untuk bisa menampilkan bagaimana Islam ini ajarannya saja yang bagus tapi tidak bisa mengamalkannya. Nah supaya istilahnya ya supaya orang-orang menjauhi Islam, bagaimana Islam ini justru hanya suatu ajaran, maksudnya bukan hanya suatu tulisan gitu, bukan yang harus patut dianut atau seperti itu. Karena ya orang-orang sebenarnya sulit untuk bisa mengikuti ajaran Islam ini ketika memang keadaan duniawi itu lebih kuat menarik daripada keadaan rohani, atau misalnya untuk menuju Tuhan, untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala, ya tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan yang mungkin ketika dia belum mengenal agama Islam, dia terlena atau misalnya senang dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, para padri itu mengatakan bahwa Islam itu seperti ini. Nah, kamu kalau masuk Islam itu akan jauh dari hal-hal yang sudah kamu nikmati dahulu. Nah, ketika orang seperti itu, ketika dia masuk Islam dan tidak menemukan kebenaran itu, maka ujiannya adalah satu, orang itu akan tidak meyakini lagi Allah Ta'ala atau tidak meyakini lagi akan akidah dari ajaran tersebut. Dan yang kedua, dia akan mencari kebenaran dari golongan-golongan atau firqah-firqah yang lain. Dan di sini juga sebenarnya Hazrat Masih Maud menyampaikan, tidak hanya di Islam saja, tapi lihat dulu katanya di golongan-golongan kalian juga. Beliau itu menyatakan pada padri, para pendeta-pendeta itu, lihat di golongan kalian juga banyak seperti itu. Bahkan ada juga yang tidak sedikit dari pengikut dari golongan kalian itu datang kepada saya dan menanyakan hal-hal berkaitan dengan akidah, berkenaan dengan syariat, dan mereka melihat bagaimana pengikut-pengikutku, kata Hazrat Masih Maud salam, bagaimana pengikutku setelah mereka meyakini aku, setelah mereka bergabung dengan aku, bagaimana perubahan mereka itu bisa dibilang 180 derajat perubahan mereka itu dari keadaan-keadaan jahiliyah menjadi orang-orang yang berakal, bertuhan, beradab dan bertuhan. Nah, itu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam berkenaan ujian sebenarnya dari firqah-firqah agama lain itu. Dan ujiannya itu tadi, ketika ingin menyampaikan mencari kebenaran, ingin mencari ketenangan hati, dari sebenarnya apa yang dicari oleh hati itu kok ada yang kurang gitu ya dalam hidup ini gitu. Tapi hati tidak merasa tenang ketika dalam Islam pada umumnya tidak mendapatkan, ya tentunya antara menjadi ateis atau tidak meyakini keberadaan Tuhan atau murtad. Nah, dan yang kemudian adalah Hazrat Masih Maud salam itu tadi menyatakan bahwa tidak hanya di Islam, tapi di golongan-golongan lain pun hal itu ada dan tidak dipungkiri. Ya.
Berarti dua kesulitan ini menjadi ateis, mencari Tuhan tetapi tidak bertemu atau tidak mendapatkan Allah Ta'ala, artinya mereka kemudian menjadi ateis, tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada, atau bahkan mencari Tuhan itu di agama lain ya Pak ya, murtad, atau dalam artian menjadi murtad, seorang murtad. Dan ini tidak dari golongan sebelumnya gitu ya. Ya, oke, baik. Dan pertanyaan selanjutnya dan sangat logis untuk kita lanjutkan mengenai apa obat dari kesulitan dan ujian ini. Nah, berkenaan dengan obat ini, Hazrat Masih Maud Salam sebenarnya menyimpulkan ya, bukan menyimpulkan, menyampaikan bahwa obat satu-satunya adalah memang membersihkan hati dari segala prasangka-prasangka. Itu satu. Dan yang kedua adalah beliau menyampaikan bahwa obat dari atau solusi dari ujian-ujian itu adalah datang kepadaku dan meyakini akan kewafatan Hazrat Isa alaihissalam, terus meyakini kebenaran daripada Hazrat Masih Maud salam atau menerima pendakwaan Hazrat Masih Maud salam. Karena setelah itu kalian akan menemukan, kalian akan mendapatkan keterangan-keterangan yang dapat mencerahkan. Dia dapat mencerahkan dari sebenarnya apa pencarian kalian saat ini dan atau saat itu. Ketika orang-orang yang memiliki hati bersih, ya, hati bersih ketika mereka mencari kebenaran, misalnya seperti dalam golongan Islam lah, orang-orang dalam golongan Islam atau pengikut atau orang Muslim lah, seorang Muslim ketika dia merasa bimbang ketika dia masuk ke dalam agama Islam, apa yang disampaikan dalam Al-Quran ternyata bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut agama yang lain atau mereka yang dikatakan taklid buta. Ya, kemudian keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh para ulama itu ya, oleh para ulama justru berkebalikan dengan apa yang ditulis oleh Quran, oleh Quran berkenaan dengan kewafatan Isa alaihissalam, berkenaan dengan kedatangan seorang yang dijanjikan, atau berkenaan dengan hal-hal nubuatan-nubuatan yang mungkin secara secara zahirnya ya, mereka istilahnya dengan logika itu mereka tidak bisa berpikir logis gitu. Kok ada seperti ini? Atau bisa dibilang para ulama itu menjelaskan secara harfiah, bukan lagi dengan maknanya ya. Karena mereka orang-orang pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa orang-orang pada saat itu yang benar-benar mencari kebenaran itu pasti mereka akan berpikir atau akan istilahnya mereka itu orang-orang modern, tidak lagi orang-orang jahiliyah, tidak lagi orang-orang yang mungkin hidup di zaman dahulu. Mereka akan berpikir apakah ini bisa terjadi? Kalau misalnya hal-hal yang secara harfiah ya harus disampaikan. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan terus mencari kebenaran seperti itu. Dan Hazrat Masih Maud salam menyampaikan bahwa datanglah kepadaku. Nah, datanglah kepadaku, aku akan memberitahukan, menjelaskan berkenaan dengan apa yang selama ini, berkenaan dengan pencarian apa sih selama ini yang menjadi kegundahan hati mereka. Nah, itu solusi ya. Solusi yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam. Ya, artinya di sini Hazrat Masih Maud salam menjanjikan ya Pak ya, apa yang mereka cari selama ini, artinya Tuhan yang mereka cari, jalan menuju Tuhan yang mereka cari dalam agama Islam yang tidak kemudian mereka dapatkan, dan bahkan mereka mencarinya, terpaksa harus mencarinya dalam agama lain. Beliau memberikan obatnya adalah datang kepadaku. Ya. Tetapi dengan syarat pertama adalah harus membersihkan hati. Ya. Membersihkan hati. Dari prasangka, praduga yang sebelumnya ada, harus dibersihkan dulu, kemudian datang kepada beliau dengan hati yang bersih, mencari ilmu pengetahuan tersebut, ma'rifat yang ada. Dan meyakini bahwa Nabi Isa itu wafat dan membenarkan, mengakui pendakwaan beliau sebagai Al-Masih dan Maut ya Pak ya. Dan kemudian dengan demikianlah kemudian beliau bisa memberikan keterangan-keterangan, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang mereka cari untuk mengisi kegundahan hati mereka dalam pencarian kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya Hazrat Masih Maud menjanjikan bahwa dengan mengikuti beliau, apa yang beliau sampaikan yang tentunya sejalan dengan ajaran Al-Quran, mereka akan menemukan Allah Ta'ala. Ya, baik.
selanjutnya dan yang terakhir adalah peta perjalanan Nabi Isa. Nah, ini bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan di bagian ini? Di sini kan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ini lanjutan ya, atau beliau hanya sekedar membuat ulang naqsyah itu, peta itu, rute perjalanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari saat beliau setelah disalibkan. Setelah disalibkan, jadi beliau kemana-kemana saja. Ini beliau hanya menulis ulang saja, karena di buku sebelumnya, di buku Ijazul Masih itu sudah jelas beliau sudah menyampaikan kan, beliau sudah menyampaikan bagaimana perjalanan itu di Masih Hindustan, di buku Masih Hindustan juga sudah beliau sampaikan di sana. Dan mungkin di buku-buku yang lain, bukan di buku-buku yang lainnya juga yang berkenaan dengan penjelasan kewafatan Nabi Isa, mungkin beliau sudah sampaikan di sana. Tapi di sini beliau menegaskan setelah beliau melakukan observasi lanjut. Memang ini yang ada gitu. Ini ada, tidak ada perubahan yang lain. Nah, memang beliau sangat optimis karena memang ya tentunya ya dari ilham wahyu Allah Ta'ala sudah jelas, dan beliau juga tidak meragukan itu. Nah, di sini bagaimana beliau juga menyampaikan di sini, mungkin di buku-buku lain juga sudah beliau sampaikan berkataan bagaimana kronologis ya, dari Hazrat Masih Isa alaihissalam itu wafat, beliau disalib, terus bagaimana beliau juga menjelaskan berkenaan dengan pengangkatan Hazrat Isa alaihissalam, menjelaskan makna dari rafa tersebut, terus bagaimana di sini beliau menyanggah berkenaan dengan beliau itu disuruh Hazrat Isa alaihissalam itu diserupakan dengan wujud yang lain, atau dengan yang dikatakan sebagai Yudas Iskariot kalau kita ini ya, bagaimana beliau menyanggah semua itu dan menjelaskan berkenaan dengan pengamatan dan observasi lanjut beliau. Dan memang sudah jelas di sini kalau misalnya kita lihat ya di buku ini bagaimana sangat jelas sekali dan beliau secara rinci ya menyebutkan tempat-tempat tersebut, dari di mana saja beliau Hazrat Isa alaihissalam itu singgah untuk sampai ke Kashmir. Dan di sini selain menyampaikan daerah-daerah itu ya, daerah-daerah di sini memang dalam bahasa Arab beliau karena ini bukunya berbahasa Arab ya, beliau juga menulis semuanya dalam bahasa Arab. Terus di sini jadi wilayah-wilayah terus negara-negara yang dilalui oleh Hazrat Isa alaihissalam itu beliau cantumkan di sini. Dan ketika di Kashmir juga beliau menyantumkan denah dari makam dari Hazrat Isa alaihissalam. Makanya dan beliau juga menyantumkan pernyataan atau pengakuan para ulama-ulama di sana pada saat itu, dan mereka itu membenarkan bahwa ini adalah makam atau kuburan dari Hazrat Isa alaihissalam yang juga disebut sebagai Yus Asaf. Nah, di sini beliau cantumkan seperti itu. Di sini beliau ada sekitar di sini yang beliau cantumkan ya. Di sini ada sekitar 72 ulama. 72 nama ulama yang membenarkan bahwa ini adalah kuburan Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan Yus Asaf ya. Dan ini juga mungkin di awal ini ya, di awal pembahasan buku ini berkenaan dengan siapa? Muhammad Rashid Raza, editor Al-Manar, dan tantangan supaya dia bisa membuat buku seperti Ijazul Masih ya dalam waktu 70 hari lah. Nah, dan memang editor Muhammad Rashid Raza itu menyampaikan itu 70 hari, jangan 70 hari, saya akan menyelesaikan dalam waktu 7 hari katanya. Tapi ternyata tidak bisa menjawab tantangan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam itu. Bukannya 70 hari lagi, tapi dia tidak menulis sama sekali berkenaan dengan itu. Malah untuk menyelamatkan harga dirinya, Muhammad Rashid Raza ini menyampaikan menyampaikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa oh iya, setelah saya melakukan pengamatan ternyata memang benar Nabi Isa alaihissalam itu melakukan perjalanan ke Kashmir. Itu untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak
menyamakan harga dirinya supaya tidak jatuh di depan pengikutnya dan halayak ramai. Ya, baik. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dan waktu Bapak menjelaskan buku ini dari episode sebelum-sebelumnya Pak ya. Iya. Dari awal pembahasan buku ini sampai kita pada penghujung pembahasan buku ini. Jazakumullah, mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar kita, dapat meningkatkan keimanan dan kerohanian serta wawasan kita semua. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yaro, buku keempat dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Hadrat Masih Maud SAW dan tentunya kepada Hadrat Rasulullah SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.